Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau menyelami lebih dalam nih, bagaimana cerita bisa dipakai di dunia kerja. Iya, halo. Dan kita nggak cuma ngomongin teori aja ya. Betul, kita lihat contoh nyatanya langsung, pengalaman orang, perusahaan, gitu. Kita akan lihat aplikasi praktisnya, biar lebih kebayang gitu ya. Jadi prinsip-prinsip yang abstrak itu gimana sih wujudnya kalau dipakai beneran? Oke, nah sumber utama kita kali ini itu bab 5 dari bukunya Rob Bissenbach, Unleash the Power of Storytelling. Jadi, misi kita bareng Anda nih, para pendengar, kita mau bedah kasus-kasus di bab ini. Iya, kita lihat ceritanya apa, buat siapa, tujuannya apa. Dan yang paling penting, kenapa sih cerita itu bisa berhasil gitu? Kenapa ngefek? Biar Anda juga dapat inspirasi, lebih pede lah buat bikin cerita sendiri di kantor. Siap ya? Oke, kita mulai dari pabrik permen deh. Nah, bab 5 ini penting karena nunjukin luasnya penggunaan cerita ya. Dari yang sifatnya personal banget buat motivasi tim di dalam, sampai strategi buat komunikasi keluar. Fleksibel banget memang alat cerita ini. Oke, contoh pertama, ada Estella. Dia kerja di pabrik permen. Mungkin Anda ingat sekilas dari pembahasan bab sebelumnya ya. Tugasnya itu ngecek bungkus permen karet. Inspeksi kualitas gitu ya. Iya. Nah, awalnya nih, kalau ditanya kerjaannya ngapain, jawabannya itu, aduh, teknis banget. Prosedur kualitas, mesin X-ray, ada checklist 24 poin, deviasi standar, gitu-gitulah. Kaku dan dingin ya kedengarannya. Iya kan? Jujur aja, agak ngebosenin. Dan kayaknya susah gitu ya, kita mau nyambung sama cerita kayak gitu. Nah, ini sering kejadian di banyak perusahaan. Kalau ngomongin kualitas atau standar, ya keluarnya data, fakta, klaim. Tapi info kayak gitu seringnya, nggak nempel di hati, nggak bikin termotivasi gimana gitu. Nah, titik baliknya itu pas ada yang nanya soal anak-anaknya Estella. Wah, mukanya langsung berubah, senyum lebar dia. Oh, mereka manggil saya Candy Lady, katanya bangga banyak. Oh iya? Iya, terus dia jelasin, di bawah tiap bungkus permen karet itu ada kode kecil. Isinya tanggal, lokasi, chef, bahkan jalur produksi mana gitu. Dan ternyata anak-anaknya itu tahu cara baca kodenya. Wah, keren. Jadi, tiap kali mereka ke toko, mereka tuh nyariin permen yang ada kode ibunya. Kalau ketemu, wah teriak senang banget. Ini permen mama, mama yang bikin ini gitu. Nah, ini dia nih, kekuatan cerita personal. Kalau kita lihat, tujuan cerita Estella ini bisa dua. Oh ya, gimana tuh? Pertama, di internal perusahaan, ini bisa jadi alat yang, wah, luar biasa buat nyatuin karyawan, biar mereka paham pentingnya kualitas. Jadi kerjaan mereka tuh bukan cuma rutin, tapi nyentuh hidup orang lain, bahkan keluarga sendiri. Kualitas jadi punya arti personal. Oke, itu internal ya. Iya. Terus yang kedua, ini juga potensial banget buat komunikasi eksternal. Buat yakinin konsumen soal komitmen kualitas perusahaan. Bukan lewat klaim kosong, tapi bukti nyata, kepedulian personal gitu. Menarik ya. Satu cerita bisa kena ke audiens internal, bisa juga ke eksternal. Tapi, apa cerita yang personal banget kayak gini nggak beresiko dianggap terlalu lembek gitu? Atau kurang profesional buat lingkungan korporat yang mungkin kaku? Itu pertanyaan bagus. Memang ada konteksnya ya. Tapi kunci efektifnya cerita Estella ini ada di kemampuannya mengubah konsep abstrak kualitas jadi sesuatu yang konkret banget. Personal, emosional, cinta ibu, bangganya anak. Oh iya, bener juga. Itu kan nilai universal, soal keluarga. Dan ini nunjukin wajah manusia di balik proses produksi. Ini penerapan prinsip show don't tell banget. Tunjukin, jangan cuma ngomong doang. Cerita ini nunjukin arti kualitas secara dalam. Jadi bukan cuma klaim, kami berkomitmen pada kualitas. Betul, risiko lembek itu bisa diatasi kalau fokusnya tetap gimana cerita itu menggambarkan nilai atau tujuan bisnis yang relevan, bukan sekedar curhat gitu. Oke. Jadi intinya, cerita personal yang otentik itu bisa jadi jembatan kuat ya buat bikin nilai-nilai abstrak perusahaan jadi terasa nyata dan penting buat semua orang. Nah, buat Anda nih, ini mungkin jadi pengingat. Ada nggak nilai atau proses di tempat kerja Anda, kayak inovasi, integritas, kolaborasi, yang rasanya kok datar aja gitu? Gimana caranya biar bisa dikasih nyawa pakai cerita yang nyentuh sisi manusianya? Ya, mengaitkan kerjaan sehari-hari sama dampak yang lebih besar atau nilai yang lebih dalam, itu kunci motivasi yang sering kelewat. Ngomong-ngomong soal bangun koneksi,
Contoh berikutnya ini soal tantangan bangun kredibilitas. Judulnya, Can You Hear Me Knocking? Atau Bisa nggak kamu dengar aku ngetuk? Coba Anda bayangin, ada kepala penjualan nasional lagi ngomong di depan semua tim salesnya pas pertemuan tahunan. Oke. Pesan utamanya tuh, penting banget ketemu klien langsung, tatap muka. Jangan cuma ngandelin email atau telepon, meskipun zaman udah digital gini. Wah, ini tantangan klasik sih. Sering ada jarak ya antara pimpinan di pusat sama tim di lapangan. Iya kan? Tim lapangan mungkin mikir, dia enak ngomong dari kantor bagus. Kapan terakhir dia ngerasain ditolak klien atau susahnya jualan? Skeptis gitu, wajar banget. Tepat. Dan si pemimpin ini sadar banget sama potensi skeptisisme itu. Jadi, bukannya langsung ngeguruin soal pentingnya tatap muka, dia malah buka pidatonya pakai cerita awal karirnya sendiri. Dulu pas jadi sales junior, Oh, dia cerita pengalaman pribadi. ya, dia ngaku jujur banget. Dulu dia itu takut setengah mati buat cold calling. Tahu kan, nawarin ke calon klien tanpa janji temu dulu. Iya. Ngeri-ngeri sedap itu. Banget. Saking takutnya ditolak terus, pengen langsung kabur, dia punya trik unik. Tiap kali masuk gedung kantor buat cold calling, dia sengaja naik lift langsung ke lantai paling atas. Loh, kenapa gitu? Terus dia mulai nawarin dari lantai atas, itu turun ke bawah. Tujuannya, biar kalaupun dia ditolak berkali-kali di lantai atas, dia nggak bisa langsung lari keluar lewat lobi di lantai dasar. Cerdik juga ya, jadi kayak maksa diri sendiri gitu. Nah itu dia. Dia maksa dirinya buat terus mencoba. Analisisnya ini menarik banget sih, tujuannya jelas ya, buat bangun kesamaan, common ground, dan yang lebih penting lagi, bangun kredibilitas di mata timnya yang mungkin skeptis itu. Audiensnya tim sales internalnya dia ya. Betul, tim yang butuh merasa dipahami sama pemimpinnya. Jadi, dia nggak takut nunjukin sisi rentannya di masa lalu ya. Kedengarannya tulus sih. Tapi, apa nggak ada resiko dianggap cuma cari simpati? Atau malah kelihatan lemah gitu sebagai pemimpin? Risiko itu selalu ada sih kalau kita berbagi kerentanan, tapi dalam konteks ini, kuncinya itu otentisitas sama relevansi. Cerita ini efektif karena dia secara proaktif ngatasin potensi keberatan audiens soal kredibilitasnya. Addressing the elephant in the room, gitu istilahnya. Oh, jadi langsung menjawab keraguan yang mungkin ada di kepala timnya ya? Iya, dengan cerita pengalaman sendiri, dia nunjukin kalau dia pernah di posisi mereka, pernah ngerasain sulitnya. Ini bukan cerita sok jagoan, tapi cerita perjuangan dan kegigihan yang, relatable, gampang nyambungnya. Jadi dia kayak meluluhkan dinding skeptis dulu ya, sebelum masuk ke pesan intinya? Tepat, jadi bukan soal lemah, tapi soal nunjukin empati dan pemahaman. Fondasi kepercayaan dibangun dulu, baru pesannya disampaikan. Oke, jadi pelajaran penting di sini. Kerentanan yang otentik dan relevan bisa jadi alat kuat banget buat bangun jembatan kredibilitas. Terutama kalau Anda perlu nyampein pesan yang mungkin bakal diterima dengan skeptis. Nah, ini mungkin relevan buat Anda nih. Pernah nggak Anda harus yakinin tim atau kolega soal strategi baru tapi Anda tahu mereka ragu, Anda beneran paham kondisi di lapangan? Cerita personal yang nunjukin Anda pernah di sana bisa jadi pembuka yang efektif loh. Justru dengan ngakuin perjuangan masa lalu, pemimpin bisa kelihatan lebih kuat karena menunjukin dia tumbuh dan tahan banting. Dari bangun kredibilitas, kita geser ke situasi yang lebih panas nih. Mimpin perubahan pas lagi krisis. Contoh ketiga judulnya 30 Angry Men, 30 pria marah. Ini kisah nyata CEO baru yang ambil alih perusahaan truk yang lagi di ujung tanduk. Hampir bangkrut. Tugasnya berat banget, balikin keadaan. Wah, situasi turnaround ya. Ini biasanya penuh ketidakpastian, ketakutan, dan seringkali kemarahan dari karyawan yang ngerasa masa depan mereka terancam. Komunikasi jadi penting banget, tapi susah banget juga. Bener banget. Dan pertemuan town hall pertamanya sama sekelompok karyawan pabrik itu, wah, bencana. Si CEO ini mungkin niatnya baik ya. Dia nyajiin presentasi PowerPoint yang detail banget, teknis, soal rencana penyelamatan perusahaan. Pakai data dan grafik gitu ya? Iya, hasilnya, dia diinterupsi terus-terusan. Pertanyaannya sinis, kasar, suasananya jadi panas. Akhirnya malah jadi debat kusir. Nggak produktif sama sekali. Jelas pendekatannya salah. Nah, ini contoh klasik kalau cuma ngandelin logika dan data di situasi yang emosinya lagi tinggi. Karyawan yang marah dan takut itu nggak butuh grafik rumit. Mereka butuh ngerasa didengerin dan butuh alasan buat percaya sama pemimpin baru mereka. Sadar salah langkah,
Si CEO ini ngubah total strateginya buat pertemuan berikutnya sama kelompok karyawan lain. Kali ini nggak ada PowerPoint. Dia mulai dengan berdiri di depan mereka, terus cerita personal. Cerita apa dia? Dia cerita gimana dia pertama kali gabung perusahaan itu dulu, bertahun-tahun lalu pas masih jadi insinyur muda baru lulus. Dia ngomong soal kecintaannya sama produk truk yang mereka bikin, bangganya dia sama sejarah perusahaan, dan harapannya buat masa depan yang bisa mereka bangun bareng-bareng. Dia ngomong dari hati. Wah, beda banget ya pendekatannya. Tujuannya jelas ini. Memanusiakan dirinya sebagai pemimpin, bukan cuma orang baru yang bawa rencana potong-potong. Dia mau bangun koneksi emosional dulu sebagai dasar buat dorong perubahan turnaround yang susah itu. Audiensnya karyawan pabrik yang udah skeptis banget. Mungkin udah apatis atau marah ya? Betul. Oke, dia cerita personal. Tapi, apa karyawan yang udah sinis gitu nggak mikir ini cuma taktik pencitraan? Atau upaya manipulasi emosi biar mereka mau nerima keputusan sulit nanti? Tentu aja skeptisisme nggak bakal hilang sekejap mata. Tapi dampaknya menurut buku ini kerasa banget. Walaupun keraguan masih ada, cerita personal dari hati itu berhasil ngubah atmosfer ruangan. Oh ya, jadi gimana? Muncul rasa hormat. Atau paling nggak, kemauan buat dengerin. Yang tadinya konfrontatif jadi lebih tenang. Ini langkah pertama yang penting banget buat nyairin ketegangan, bangun lagi kepercayaan yang udah retak. Itu mutlak perlu kalau mau berhasil turnaround. Jadi, kekuatan cerita personal di sini tuh buat buka pintu komunikasi ya? Iya, pintu yang tadinya ketutup rapat sama data dan argumen. Jadi, intinya nih, dalam situasi krisis atau pas ngadepin audiens yang resisten, cerita personal yang tulus bisa jadi kunci buat nyairin suasana dan bangun jembatan emosional. Sesuatu yang sering gagal dicapai cuma pakai data dan logika aja. Refleksi penting nih buat Anda. Kalau komunikasi rasanya buntu, apalagi di situasi sulit, pernah nggak kepikiran buat mundur sebentar dari fakta dan angka, terus coba cerita kenapa Anda peduli secara personal? Cerita itu bisa ngubah dinamika dari saya lawan kamu, jadi kita bareng-bareng ngadepin tantangan ini. Dari ruang rapat yang tegang, kita pindah ke alam terbuka yuk. Contoh keempat ini menarik banget karena soal keselamatan publik. Death at the Grand Canyon, atau kematian di Grand Canyon. Penulis buku ini cerita pengalaman pribadinya pas ke Grand Canyon. Tempatnya indah banget, tapi medannya juga bisa bahaya banget. Dan kayak di banyak tempat wisata alam atau bahkan di kantor ya, pasti banyak banget aturan sama peringatan keselamatan. Persis, papan peringatan di mana-mana. Bawa peta, bawa air minum yang cukup, minimal 1 galon per orang per hari katanya. Jangan keluar jalur, pakai sepatu yang benar, waspada panas, hati-hati ketinggian, panjang deh daftarnya. Tapi seringnya diabaikan ya. Nah, itu masalahnya. Orang ngalamin warning fatigue. Udah capek atau bosen sama rentetan peringatan jadi cenderung ngabaikan. Mikirnya, nggak bakal kejadian sama gue gitu. Hal ini keselamatan bisa nembus gitu. Nah, pengelola Taman Nasional Grand Canyon punya cara yang efektif banget. Di salah satu titik awal jalur pendakian yang populer tapi bahaya, mereka nggak cuma pasang papan peringatan biasa. Mereka juga nempelin selebaran sederhana. Isinya apa? Isinya cerita nyata Margaret Bradley. Dia ini perempuan muda, 24 tahun, pelari maraton Boston, fisiknya bugar banget. Beberapa minggu setelah lari maraton, dia naik Grand Canyon. Karena ngerasa fisiknya kuat, dia agak ngeremehin jalur, nggak bawa peta, dan yang fatal, kehabisan air minum. Aduh. Tragisnya, Margaret ditemuin meninggal karena dehidrasi parah di dasar ngarai. Pendekatannya beda banget ya. Tujuannya jelas, motivasi perubahan perilaku, biar pengunjung beneran serius ikutin aturan keselamatan, terutama soal bawa air cukup. Audiensnya publik umum, pendaki macam-macam latar belakangnya. Kenapa ini efektif menurut Anda? Karena cerita tragis soal orang yang relatable, mudah, sehat, bisa jadi kayak kita atau anak kita, itu jauh lebih nusuk emosinya, lebih gampang diingat, dan lebih bikin sadar sama resiko nyata. Dibanding cuma daftar aturan atau larangan yang impersonal, cerita ini ngasih wajah ke bahaya itu. Jadi, cerita ini ngasih kenapanya ya? Alasan kuat di balik aturan apa yang harus diikutin. Tepat sekali. Cerita ngasih konteks emosional dan rasional di balik kebijakan atau aturan. Ini nembus warning fatigue karena nyentuh empati dan rasa takut kita. Penulis buku juga ngasih contoh di dunia IT. Oh iya, gimana tuh? Peringatan soal bahaya phishing atau malware itu seringnya lebih efektif kalau ada cerita
Anonim tentunya, soal rekan kerja yang komputernya kena virus gara-gara klik link sembarangan. Dibanding cuma kirim email daftar panjang do's and don'ts keamanan siber. Bener juga ya. Dan yang menarik, medianya bisa sederhana banget, selebaran kertas. Tapi dampaknya bisa gede. Ini pelajaran penting nih. Kalau ada aturan atau kebijakan penting di kantor Anda yang sering diabaikan atau dianggap remeh, mungkin perlu cari cerita nyata, jaga privasi tentunya, yang bisa nunjukin kenapa aturan itu penting. Cerita soal konsekuensinya, atau sebaliknya cerita sukses karena ikut aturan, bisa jadi pengingat yang jauh lebih kuat. Cerita bikin aturan nggak lagi terasa kayak beban administratif, tapi panduan yang punya alasan kuat. Sekarang, kita lihat penggunaan cerita yang tujuannya lebih ke arah inspirasi dan metafora. Contoh kelima, Rumble in the Jungle, pertarungan di hutan. Ini awalnya dari permintaan klien ke penulis buku buat masukin cerita legenda tinju Muhammad Ali ke pidato motivasi buat timnya. Pakai cerita tokoh terkenal atau peristiwa sejarah buat metafora bisnis itu cukup umum sih. Tujuannya biasanya buat bangkitin semangat, ngasih pelajaran, atau gambarin strategi dengan cara yang menarik. Cerita yang dipilih itu pertarungan ikonik tahun 1974 di Zaire, Muhammad Ali lawan juara bertahan George Foreman, yang waktu itu dianggap gak terkalahkan, pukulannya mematikan. Oh, yang legendaris itu ya? Iya, strategi Ali di pertarungan itu jadi legenda juga. Pertama, taktik rope-a-dope. Ali sengaja nyender di tali ring, biarin Foreman mukul sambil dia bertahan dengan cerdik, sampai Foreman capek. Strategi unik. Kedua, dia pakai right hand lead, pukulan tangan kanan yang nggak biasa dan berisiko, buat ngagetin Foreman. Akhirnya, pas Foreman udah kehabisan tenaga, Ali nyerang balik dan menang KO. Rebut lagi gelar juara dunia kelas beratnya. Tujuannya jelas buat inspirasi ya. Mungkin buat tim sales yang lagi hadapi persaingan ketat atau tantangan pasar yang berat. Audiensnya tim internal. Cerita ini memang kayak pelajaran metaforis, soal sabar, disiplin, strategi otak versus otot, berani ambil resiko yang dihitung, bahkan gimana manfaatin kekuatan lawan jadi kelemahan mereka. Dan nama besar Muhammad Ali pasti menarik. Tapi, penulis buku ini sendiri kayaknya agak ragu ya. Pakai cerita Ali itu keren sih, tapi apa nggak ada potensi masalahnya? Misalnya, apa nggak agak berlebihan ya, nyamain target penjualan kuartalan sama pertarungan gelar juara dunia yang taruhannya segalanya? Itu keraguan yang valid dan penting buat dipikirin. Penulis memang ngasih beberapa caveat, catatan penting. Pertama, cerita tokoh publik atau sejarah, walau menarik, kadang kurang nempel atau kerasa kurang relevan secara personal dalam jangka panjang. Beda sama cerita soal orang yang dikenal langsung sama audiens, kayak rekan kerja atau pelanggan. Oke. Terus apa lagi? Kedua, ada risiko cerita kayak gitu kerasa agak pretensius atau kejauhan. Apa audiens beneran bisa ngerasa sama dengan perjuangan legenda dunia? Bisa jadi malah bikin minder atau nggak membumi. Jadi gimana baiknya kita nyikapinnya? Pesan utamanya, hati-hati kalau pakai metafora dari tokoh atau peristiwa besar. Pastiin relevansinya sama situasi audiens itu kuat banget dan pesannya jelas. Bukan sekedar pengen kedengaran hebat. Dan yang lebih penting, selalu pertimbangkan. Ada nggak cerita internal yang lebih dekat sama pengalaman audiens? Contohnya? Mungkin kisah sukses tim sendiri di masa lalu, atau cerita gimana seorang rekan kerja ngatasin tantangan serupa. Cerita kayak gitu mungkin bisa nyampein pesan inspiratif yang sama, tapi dengan cara yang lebih personal, lebih otentik, dan mungkin lebih ngena. Poin bagus, jangan sampai niatnya inspirasi, tapi malah kerasa jauh atau nggak relevan. Jadi, tantangannya buat Anda adalah nemuin keseimbangan, kapan metafora besar itu pas, dan kapan cerita yang lebih membumi dari lingkungan sendiri justru lebih kuat. Cerita terbaik seringkali cerita yang paling dekat sama pengalaman audiens itu sendiri. Akhirnya nih, kita sampai di contoh terakhir yang nunjukin gimana cerita bisa efektif banget, bahkan di area yang sering dianggap paling rasional, bisnis ke bisnis atau B2B. Judulnya Family Treasures atau Harta Karun Keluarga. Ya, sering ada asumsi kalau di transaksi B2B itu, keputusan murni pakai logika, data, harga, fitur, ROI. Emosi dianggap nggak punya tempat. Tapi benar nggak sih gitu? Nah, contoh ini nantang asumsi itu. Ceritanya soal firma public relations, PR, yang lagi berusaha dapatin klien baru. Klien incarannya perusahaan gede produsen furnitur. Jualnya ke bisnis lain kayak hotel, restoran, pengembang properti gitu. Oke, B2B murni ya? Iya.
Nah, bukannya datang bawa presentasi penjualan standar yang isinya data pasar, analisis kompetitor, daftar layanan PR mereka, firma ini milih pendekatan yang beda banget. Pendekatan nggak biasa buat B2B nih. Ngapain mereka? Mereka bikin video pendek. Tapi isinya bukan soal hebatnya firma PR mereka atau studi kasus klien sebelumnya. Video itu justru nampilin beberapa karyawan dari firma PR itu sendiri, masing-masing cerita soal satu perabot di rumah mereka yang punya makna emosional banget buat mereka. Oh, cerita personal karyawan. Betul. Ada yang cerita soal kursi goyang tua warisan kakeknya yang selalu ngingetin dia sama cerita masa kecil. Ada pasangan muda cerita soal meja dapur pertama yang mereka beli bareng pas baru nikah. Ada lagi cerita sofa favorit tempat sekeluarga ngumpul nonton bola tiap tahun. Cerita-cerita personal soal kenangan dan arti sebuah furnitur dalam hidup mereka. Wah, cerdas dan berani banget ini. Tujuannya jelas, bangun kepercayaan dan kredibilitas sama calon klien B2B ini, tapi lewat jalur emosional. Audiensnya para pengambil keputusan di perusahaan furnitur itu. Kenapa ini efektif? Kunci efektifnya itu gimana video ini secara nggak langsung nunjukin pemahaman yang dalam soal nilai sesungguhnya dari produk si calon klien. Mereka nunjukin kalau mereka paham furnitur itu bukan cuma kayu, kain, baut, tapi wadah kenangan, bagian dari cerita hidup orang. Jadi ini langsung ngeruntuhin anggapan B2B itu melulu soal logika dan angka ya? Bukannya klien bisnis lebih peduli gimana PR bisa naikin penjualan mereka? Tentu aja, hasil akhir kayak penjualan, reputasi, itu tetap penting. Tapi video ini bekerja di level yang lebih dasar. Bangun trust dan raport, kedekatan. Dengan cerita tulus karyawannya, firma PR ini nunjukin karakter, nilai, dan empati mereka. Mereka kayak bilang, kami ngerti bisnis Anda nggak cuma teknisnya, tapi sisi manusianya juga. Persis, kami ngerti kenapa produk Anda penting buat pelanggan akhir Anda. Ini bangun koneksi emosional yang bedain mereka dari kompetitor lain yang mungkin cuma ngomongin fitur dan harga. Dan hasilnya, firma PR ini berhasil menang kontrak sama perusahaan furnitur itu. Nunjukin pemahaman mendalam soal cerita di balik produk atau layanan klien bisa jadi pembeda yang kuat banget. Nah, pertanyaan buat Anda, gimana Anda bisa pakai cerita, mungkin cerita tim Anda, cerita pelanggan Anda, dengan izin ya, atau pemahaman Anda soal dampak produk atau layanan Anda, buat nunjukin ke klien atau mitra bisnis Anda bahwa Anda paham apa yang sebenarnya penting buat mereka. Lebih dari sekedar transaksi bisnis. Memahami dan mampu menyampaikan cerita nilai dari sudut pandang klien itu skill B2B yang berharga banget. Jadi, dari kisah Estella, si Candy Lady, sampai perjuangan CEO di 30 Angry Men. Dari peringatan tragis di Grand Canyon. Sampai pitch B2B yang nyentuh hati lewat Family Treasures. Kita udah lihat spektrum yang luas banget ya. Gimana cerita bekerja di dunia profesional. Tiap contoh nunjukin tujuan beda, audiens beda, pendekatan cerita yang beda juga. Dan ini semua negasin satu hal. Cerita itu bukan cuma bumbu atau hiasan komunikasi. Kalau dipakai secara strategis dan otentik, cerita itu alat fundamental buat bangun hubungan, ubah persepsi, dorong tindakan, dan nanamin makna pada kerjaan kita. Kunci suksesnya, kayak yang kelihatan dari semua contoh tadi, itu kejelasannya. Jelas siapa audiens Anda, jelas apa tujuan Anda komunikasi, dan jelas cerita kayak apa yang paling nyambung dan relevan buat capai tujuan itu sama audiens tersebut. Entah itu cerita personal yang nunjukin kerentanan, cerita rekan kerja yang gambarin nilai, cerita pelanggan yang jadi bukti dampak, atau bahkan metafora yang pas, cerita yang tepat itu cerita yang bisa nyampein pesan Anda dengan cara paling manusiawi, paling gampang diingat, dan paling menggugah. Nah, sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungin nih. Setelah dengar berbagai kemungkinan ini, coba pikirin sebentar. Cerita spesifik apa, satu aja, yang paling perlu Anda sampaikan dalam konteks kerjaan Anda saat ini? Siapa audiens utamanya? Dan apa satu dampak terpenting yang pengen Anda hasilkan lewat cerita itu? Jawabannya seringkali ada di pengalaman Anda sendiri kok. Tinggal ditemukan dan dibagikan aja. Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini.